Adapun data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September. Kan gitu. Yang tadi Ya hasilnya kalau kita melihat data, memang per hari ini, per tanggal 17 Oktober, dana di kas Provinsi Jawa Barat memang 2,6 triliun, bukan 4,1. Adapun data yang dari BI itu adalah data pelaporan keuangan per 30 September. Kan gitu. Pelaporan keuangan per 30 September ada dana yang tersimpan di kas daerah Provinsi Jawa Barat dalam bentuk giro 3,8 triliun. Itu yang dana kas daerah. Kemudian sisanya itu adalah dana BLUD yang tersimpan dalam bentuk deposito di BLUD masing-masing di luar kas daerah. Karena mereka melakukan pengelolaannya sendiri seperti rumah sakit, kemudian dinas kesehatan, ada lembaga-lembaga yang melakukan pengelolaan layanan kesehatan, itu ada, tetapi dana dalam bentuk simpanan atau deposito ya tidak ada. Tapi Kalau giro itu kan kas, Pak. Jadi gini, kan kalau kita menyimpan uang di rumah misalnya di kas, kasnya misalnya dalam bentuk lemari besi. Nah kan nggak mungkin pemerintah nyimpan di lemari besi, maka nyimpannya di kas daerah. Kas daerahnya dalam bentuk giro, bukan deposito. Gitu. Artinya penegasan data antara Pemprov, Kemendagri dan BI sebetulnya sama ya Kang ya? Iya sebenarnya data, kalau gini, BI tidak punya data harian. Sedangkan Kemendagri dengan Pemprov punya data harian di SIPD. BI itu hanya mengambil data-data dari bank, kemudian dicatatkan dan dilaporkan setiap akhir bulan. Itu persoalannya. Jadi kalau kemudian menjadi persepsi publik bahwa ada dana pemerintah yang disimpan sengaja, kemudian dalam bentuk deposito diambil bunganya, menjadi sangat bertentangan. Karena uang yang disimpan itu adalah uang yang sebagai kas daerah yang dibayarkan dalam setiap hari. Misalnya begini, 3,8 triliun pada 30 September. Sekarang 2,6. Yang uang 2,6 itu belum tentu uang yang 3,8. Ini kan uang-uang baru yang masuk lagi per hari. Yang 3,8-nya sudah dibayarkan lagi. Kan uangnya berputar gini, ada yang masuk, ada yang keluar, ada masuk, ada keluar, gitu. Dan memang pemerintah harus mengelola uangnya seperti itu. Di mana penilaian akhirnya dalam kemampuan belanja pemerintah nanti di Desember, tanggal 31. Di tanggal 31 Desember, pemerintah Provinsi Jawa Barat berhasil membelanjakan uang berapa. Andai kata ada sisa, sisanya harus wajar. Misalnya, untuk cadangan kalau ada terjadi bencana alam. Kemudian, untuk bayar listrik, bayar telepon, bayar air bersih, yang nanti takut di awal. Kan seperti itu. Atau bayar honor-honor yang di luar ASN, yang di awal tahun. Ketika uang dari pendapatan daerah belum masuk. Nah, dengan adanya kejadian ini kan tadi aku juga sempat bilang ada persepsi publik yang kemana-mana ya. Jadi tanggapannya gimana Kang? Ya tanggapannya bahwa tidak ada lagi kecurigaan yang menyatakan pemerintah khususnya Provinsi Jawa Barat menyimpan uang dalam bentuk deposito untuk didapat keuntungannya sehingga program pembangunannya menjadi terhambat. Nggak ada, karena selama ini lancar. Kan belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah provinsi yang terbaik, baik pendapatan maupun pengeluaran dalam belanja daerahnya. Itu kata Kemendagri. Karena Kemendagri mengambil data dari mana? Kemendagri mengambil data harian. Nah seharusnya loh, kan di Kementerian Keuangan ada Dirjen Perimbangan Keuangan, di Kemendagri juga ada Dirjen Keuangan. Nah data di Kementerian Keuangan dan di Kemendagri itu harusnya connect. Jadi pelaporan data itu nanti dari provinsi ke Kemendagri, dari Kemendagri harus terkoneksi ke Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah di Kementerian Keuangan, sehingga bisa bacanya harian. Yang nggak berkala setiap berapa bulan ya tinggal nggak nunggu kan gini loh, datanya tanggal 30 kemudian menyampaikannya hari ini kan menjadi berbeda Pak. Uang saya itu ada 1 triliun tanggal berapa? 30 September. Hari ini uang saya nggak tahu. Tinggal 200 juta lagi, kan beda Pak. Kang, izin penegasan, jadi maksudnya yang 4,1 yang sebelumnya disinggung 4,1 T itu sebenarnya maksudnya jumlah uangnya itu 3,8 sebenarnya Kang? Iya, kalau uang kas daerahnya 3,8 yang tanggal 30 September.
bukan hari ini. Makanya saya ngomong per tanggal 2 hari yang lalu ya, per tanggal 19 saya ngomong di kasda saya uangnya cuma 2,4 gitu loh. Ini 4,1 dari mana kan pertanyaan saya dari ke situ kan. Nah itu pertanyaan saya, makanya saya ngotot di kasda saya hanya 2,4, 4,1 dari mana per tanggal 19 Oktober gitu loh Pak. Itu ya uang 4,1 ya sekarang nggak ada. Yang ada uang 3,8 yang sudah dibelanjakan sekarang gitu. Ini sisanya buat apa Kang nanti uangnya? Yo Pak, ini gini. Uang di kita hari ini ada 2,6 per hari ini kan? Hah? 2,4. Per hari ini ada 2,4, ya kan? Nanti kan kita sampai bulan Desember harus bayar gaji pegawai, kemudian kontrak-kontrak pembangunan jalan, jembatan, irigasi, listrik, kemudian bangunan sekolah, pembayaran untuk pembangunan rumah sakit dan sejenisnya banyak. Kemudian total pegawai-pegawai non ASN. Total kebutuhan yang harus dibayarkan nanti bulan Desember adalah 10,5 triliun. Betul kan? 10,5 triliun di tanggal 31 Desember itu total yang harus dibayarkan secara berkala sampai tanggal 31 Desember adalah 10,5 triliun. Menuju 10, triliun ini kita masih kurang. Dari mana menutupinya? Menutupinya satu dari dana transfer pemerintah pusat ke daerah. Yang kedua dari pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga dari pendapatan-pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat menurut undang-undang. Jadi kalau ngomong hari ini duitnya masih kurang nanti, dan sekarang saya minta untuk gas belanja lagi karena ada potensi lupa. Karena gini, tadinya kami itu punya kehati-hatian bahwa di akhir tahun ke Januari tidak boleh ada uang yang terlalu kecil, harus ada uang yang cukup. Tapi karena hari ini kehendaknya adalah dibelanjakan habis, maka saya akan bertekad di Desember akhir belanja habis untuk pembangunan, bukan belanja untuk jalan-jalan. Triliun 458 miliar. Tentu sebenarnya begini loh, gini, setiap pernyataan itu kan harus disampaikan dalam bentuk dasar, gitu loh. Kalau dana mengendap itu apa? Apakah dana mengendap itu dana yang tidak ada peruntukannya, atau dana ada peruntukannya? Karena ketika uang masuk ke kas daerah, itu kan tidak otomatis langsung dibelanjakan. Harus ada misalnya gini, uangnya dibelanjakan untuk membangun jalan, nilainya 4 triliun. Kan membangun jalan nilai 4 triliun tidak langsung 4 triliun dibayarkan. Dia ada tender, ada pembayaran pertama, kedua, ketiga, keempat. Kan gitu. Nah itu yang dimaksud yang mana? Kalau kemudian di perjalanan, misalnya di Januari sampai Desember. Di Januari sampai Desember itu penyerapan anggaran itu tidak mungkin habis tiap bulan tuh nggak mungkin. Karena apa? Karena kegiatannya itu akan nanti biasanya bertumpuk di akhir, di Desember. Kan makanya ada perubahan anggaran segala macam kan seperti itu. Nah tetapi ada juga misalnya kepala daerah karena uangnya tidak akan dulu dibelanjakan dalam waktu cepat karena proses tender kan menuju misalnya pengerjaan dari tender sampai ke pembayaran terakhir itu 6 bulan. Maka uangnya itu disimpannya tidak dalam bentuk giro karena kecil keuntungannya untuk daerah, disimpan dalam bentuk deposito. Biasanya tiap bulan dicairkan. Nah, itu tapi di daerah mana sebutin aja. Kalau Jawa Barat misalnya di data Bank Indonesia saya lihat termasuk provinsi yang ngendap itu. Saya malam tuh cek. Saya langsung cek ke kepala badan pengelola keuangan daerah. Uang yang di Jabar hari ini itu hanya 2,4 triliun. Nah, saya tanya 2,4 triliun lebih itu untuk apa? Pembayaran yang untuk bulan ini Pak, itu sekitar 5 triliun. Artinya masih kurang gitu loh. Nunggu dari mana? Nunggu dari dana bagi hasil pemerintah pusat. Nunggu masuknya dana yang bersumber dari pendapatan daerah. Sampai akhir Desember kita masih perlu lagi sekitar 5 triliun lagi, 5 sampai 6 triliun. Jadi